segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويفض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته. آمين. Faslun, bermula ini itu fasal wa min ma'asyil qalbi, dan dari maksiat hati, ar-riya'u, bermula ar-riya', bi'amalil birri, dengan perbuatan baik. Wa huwa, dan bermula dia ar-riya' al-amalu, itu beramal, li ajlin nasi, bagi semata atau tujuan manusia. Wa yuhbitu, dan menggugurkan oleh ar-riya' sawabaha, akan pahalanya a'mal al-bir. Jadi enggak ada pahalanya sama sekali. Atau orang yang dia berbuat kebaikan lalu dia campurkan tujuan karena Allah dan tujuan untuk meraih pandangan manusia. Sama, itu juga termasuk apa? Ar-riya. Al-amalu bi-ta'ati li ajli mahmadatin nas, melakukan ketaatan, kesalehan untuk tujuan meraih pujian manusia. Murni untuk tujuan meraih pujian manusia, atau mencampurkan tujuan karena Allah dan untuk tujuan meraih pujian dari orang lain. Sama itu, riya, dosa besar dan menggugurkan pahala amal salehnya, tidak ada pahalanya. Bahkan disebut dengan apa? Disebut dengan asyirkul asghar. Disebut dengan apa? Asyirkul asghar, syirik kecil makna harfiahnya. Tetapi ya tidak mengeluarkan dari Islam, tidak menjadikan seorang yang berbuat riya jatuh dalam kekufuran, tidak. Tapi dosa besar. Kal-ujbi bi ta'atillahi, seperti ujub, sebagaimana ujub sama riya, ujub pun demikian, bi ta'atillahi, dengan perbuatan taat terhadap Allah. Wa huwa, dan dia al-ujbu syuhudul ibadati, kesaksian ibadah atau menyaksikan ibadah, sadiratan minan nafsi, yang timbul dari dirinya, ghaiban, halnya ghaib, halnya melalaikan, anil minnati, dari karunia Allah. Dia lalai bahwa
apa yang dia raih dalam kenikmatan beramal saleh. Ibadahnya misalkan dia nikmat dalam ibadah wajib, bahkan pada ibadah sunnah dia dapat melaksanakan salat tahajud, qiyamul lail, atau misalkan dia salat duha atau salat-salat sunnah lain. Dia lalai bahwa itu sesungguhnya nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Dia lalai. Dia mengagungkan dirinya, sehingga dirinya dianggap oleh dia lebih baik daripada orang lain. Ujub namanya itu. Merasa lebih utama dibanding orang lain, dan dia lalai bahwa nikmat yang dia raih tersebut sesungguhnya adalah karunia dari Allah. Memandang orang lain rendah. Kalau bahasa kita misalkan semacam orang yang ngomong gua, dia kata gitu. Iya gua, dia kata gitu. Bahasa kita kan gitu tuh. Iya. Merasa dirinya banyak ibadah, banyak sedekah misalkan. Gua, dia mah kagak seberapa. Walaupun gak ngomong sama orang, dia terhadap dirinya sendiri. Ini tuh ujub benar. Melalaikan itu karunia dari Allah. Jadi seharusnya bersyukur dengan nikmat tersebut dan jangan merasa kita lebih baik. Alhamdulillah saya bisa sholat malam misalkan. Alhamdulillah saya bisa bersedekah. Gitu. Jangan dikatakan oh mantep nih gua nih dibanding simpulan-simpulan orang lain. Saya lebih gede ini sedekahnya, atau saya lebih rajin ibadah. Ujub benar. Padahal dia nggak ngomong sama orang, dirinya sendiri aja. Ujub. Iya, dia menghadirkan pada dirinya sendiri begitu. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih utama. Lanjut. Wasyakku fillah, dan ragu pada Allah, bahkan ini menjatuhkan dalam kekufuran. Na'udzubillah. Termasuk daripada maksiat hati, ini dia. Wasyakku fillah. Orang yang ragu pada Allah seperti pada ketuhanannya, bahwa Allah berhak disembah, atau dia ragu terhadap wujudnya Allah, bahwa Allah maha ada, atau bahwa Allah maha mengetahui, atau bahwa Allah maha kuasa. Ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir. Na'udzubillah. Wal amnu min makrillahi. Benar itu harokatnya, apa namanya, hamzah yang salah itu nyambung itu. Wal amnu itu satu kalimat. Wal amnu, dan merasa aman, min makrillahi, dari siksa Allah. Sehingga apa dia? Yastarsil itu artinya terus menerus melakukan kemaksiatan karena bersandar kepada rahmat Allah. Karena bersandar kepada rahmat Allah, dia merasa bahwa dia akan aman dari siksa Allah, sehingga dia merasa dirinya bebas untuk melakukan kemaksiatan. Ittikalan ala sa'ati rahmatillah, karena bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Na'udzubillah. Kalau dia merasa bahwa dirinya dengan maksiat tersebut tidak akan disiksa, ini menjadi faham murjiah namanya, rusak keyakinan gitu itu, dan dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Na'udzubillah.
Betul bahwa Allah maha luas rahmatnya, tetapi jangan kemudian apa? Bersandar kepada luas rahmat Allah tersebut lalu kemudian apa? Melakukan kemaksiatan. Betul bahwa Allah maha pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, tetapi jangan kemudian apa? Seenaknya berbuat maksiat, apalagi sampai meyakini bahwa dirinya pasti masuk surga dan pasti terhindar dari api neraka dengan keadaan maksiat yang dia lakukan tersebut. Nauzubillah. Nauzubillah, itu keyakinan rusak gitu. Wal kunutu min rahmatillahi, dan putus asa dari rahmat Allah, termasuk maksiat hati. Misalkan orang dari karena banyak dosa kemudian dia apa? Merasa dirinya pasti tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini juga keyakinan rusak, nggak boleh gitu. Misalkan putus asa dari rahmat Allah sampai mengatakan, potongan saya mah kagak bakalan masuk surga udah. Nah, nggak boleh ngatur gitu. Potongan masuk neraka, gitu. Potongan masuk neraka ini, misalkan gitu. Nah, itu namanya al-qunut min rahmatillah. Jangan sampai putus asa pada rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Lanjut. Wattakabburu ala ibadillahi, dan takabbur atas para hamba Allah. Wa huwa, dan dia at-takabbur raddul haqqi, menolak kebenaran, wastihqarun nasi, dan menghinakan orang lain, wa ru'yatuhu, dan memandang dirinya, annahu, sungguhnya dirinya, khairun, itu lebih baik, min katsirin min khalqillahi, dari kebanyakan dari para makhluk Allah. Nah, ini yang disebut dengan al-kibr atau at-takabbur, raddul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Ini penyakit hati yang sangat tua. Penyakit hati sangat tua ini. Ini warisan iblis. Warisan iblis. Apa iblis? Takabur, tidak mau tunduk kepada perintah Allah karena menolak untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam. Sujud menghormat doang, bukan untuk sujud menyembah, bukan sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Padahal yang memerintah Allah. Dia tahu Allah yang menciptakan dirinya, dia tahu Allah yang menciptakan Nabi Adam. Tapi karena adanya al-kibr pada dirinya sehingga dia menolak untuk sujud terhadap Nabi Adam. Mengatakan apa? Dia mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam Quran disebutin gitu. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini al-kibr namanya. Sampai kepada kekufuran al-kibr ini. Pada tingkatan tertentu sampai kepada kekufuran. Ya seperti apa yang diperbuat oleh iblis ini. Dia menolak perintah Allah karena kibr pada dirinya. Ya tentu tidak mutlak semuanya kufur, bukan.
Tapi kibr ini itu penyakit yang dalam keadaan atau tingkatan tertentu bisa menjatuhkan seorang dalam kekufuran. Nauzubillah. Penyakit tua ini. Penyakit tua ini. Di beberapa tempat di wilayah Betawi masih ada aja yang mungkin modelnya. Di Betawi, di Betawi. Lah iya. Merasa dirinya udah tua, kagak mau disingkirin sama yang muda. Padahal yang muda tidak niat nyingkirin. Emang udah kagak pantas jadi imam. Suaranya udah rusak, giginya udah bergompal, gitu. Suara yang keluar ngembos gitu. Kagak bisa diganti jadi imam. Iya. Kagak boleh jadi imam. Anak kemarin sore dikata gitu. Kadang-kadang ada. Iya. Dan macam-macam deh. Itu sebenarnya apa? Bagian daripada al-kibr. Lanjut. Wal hiqdu dan al-hiqd. Wal hiqdu dan al-hiqd. Al-hiqd itu dengki. Makna harfiahnya kurang lebih demikian. Al-hiqd. Wa huwa dan dia al-hiqd. Idmarul adawati itu menyembunyikan permusuhan. Yang dimaksud dalam hatinya, idza amila jika berbuat oleh dia bimuqtadahu dengan tuntutannya, tuntutan al-hiqd. Artinya dia mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dari kebencian, permusuhan terhadap sesama muslim, dia ungkapkan, dia berupaya mempraktikannya, merealisasikannya terhadap al-hiqd tersebut. Walam yakrahu dan tidak membenci oleh dia hu akan al-hiqd tersebut dalam hatinya. Jadi dipelihara oleh dia dalam hatinya sifat tersebut, kebencian tersebut terhadap sesama muslim. Dipelihara sama dia. Kemudian ditambah lagi dia mengerjakan apa yang ada dalam hatinya tersebut, dalam praktek-praktek, dalam ucapan, dalam perbuatan. Amila bimuqtada. Nah, begitu. Ini disebut maksiat hati. Adapun kalau dia di sini kan disebutkan amila bimuqtadahu. Amila bimuqtadahu. Dia mengerjakan dengan tuntutannya, tuntutan apa yang ada dalam hatinya tersebut daripada kebencian terhadap sesama saudaranya itu. Nah, sekarang kalau dia tidak mengerjakan apa yang dalam hatinya itu, tidak diungkapkan dalam perkataan, dalam perbuatan, juga dalam hatinya dia membenci terhadap apa yang ada dalam dirinya sendiri itu. Dia tidak senang pada dirinya sendiri ketika si dirinya itu membenci kepada orang lain. Karena kan suka timbul begitu pada diri seorang. Maka itu tidak termasuk hiqd dan tidak dihitung maksiat, tidak dihitung maksiat. Paham gini? Paham gak nih? Misalkan seseorang dengki kepada orang lain karena misalkan orang tersebut, atau iri bahasa kitanya gitu. Karena misalkan saudaranya tersebut beli motor baru. Pada dirinya apa? Iri tidak? Iya, pada dirinya iri tidak? Iri dia, pengen seperti itu. Nah, kalau dia tidak menyenangi nikmat pada orang lain tersebut, kemudian dia berusaha menghilangkan nikmat tersebut dari orang itu, ini namanya amila bimuqtadahu. Ini orang telah berbuat maksiat dengan sebab ada kebenciannya tersebut, apalagi ditambah dengan apa berupaya menghilangkan nikmat tersebut dari orang itu. Paham tidak? Maksiat, dosa. Nah, adapun semacam hiqd dalam kebaikan,
semacam hikad, tapi sebenarnya bukan hikad, disebutnya dalam istilah fikih itu namanya al-ghibthah. Al-ghibthah. Kurang lebih bahasa kitanya apa ya? Cemburu lah. Nah, dalam beberapa keadaan itu bagus. Contoh misalkan kita punya teman kita rajin, ibadahnya rajin, baca Quran rajin, ngapalin Quran rajin. Nah, sementara diri kita apa? Tidak seperti dia. Kita harusnya iri. Harusnya iri, pengen seperti dia. Namanya ghibthah. Ini malah apa? Biasa aja. Biasa aja. Tidak punya ghibthah, tidak punya rasa cemburu gitu, tidak punya rasa iri dalam kebaikan. Nah, jadi kalau dalam kebaikan, misalkan orang berbuat amal soleh, lantas kita tidak bisa, nah kita harus iri sebenarnya. Nah, kalau itu iri yang cakep namanya, kesirian yang cakep, istilahnya kesirian ya. Iya, kesirian yang cakep itu. Tapi kalau kesirian urusan dunia itu tidak cakep, tidak baik. Lanjut. Wal hasadu dan al hasad. Al hasad. Wa huwa dan dia hasad. Karahiyatun ni'mati, membenci adanya nikmat lil muslimi bagi seorang muslim, wastisqaluha dan merasa berat akan nikmat tersebut, idza lam yaqrahu, jika tidak membenci oleh dia terhadap al-hikad tersebut, al-hasad tersebut pada dirinya. Dia apa? Mendapati saudaranya mendapat karunia nikmat dari Allah. Kemudian apa? Tidak senang terhadap saudaranya tersebut. Merasa berat, tidak ingin saudaranya tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah. Nah, ini namanya apa? Al-hasud. Ini termasuk maksiat hati. Iya. Termasuk penyakit hati. Idza amila bimuqtadahu, apabila berbuat oleh dia, idza lam yaqrahu, jika tidak membenci oleh dia akan hikad atau hasud tersebut pada dirinya, au amila, atau dia berbuat bimuqtadahu dengan tuntutannya hasad tersebut. Jadi dia mengungkapkan rasa hasudnya tersebut pada dirinya dengan ucapan, dengan perbuatan. Itu namanya amila bimuqtadahu. Dia menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya tersebut hilang. Dia berusaha untuk itu. Nah, ini amila bimuqtadahu. Itu maksiat hati. Wal mannu bis sadaqati, dan al mannu bis sadaqah, mengungkit sedekah, wa yubtilu sawabaha, dan membatalkan oleh al mannu bis sadaqah sawabaha, akan pahalanya sedekah. Mengungkit maksudnya untuk tujuan menyakitinya. Mengungkit untuk tujuan apa? Menyakitinya. Misalkan ada orang, saya minta tolong sama dia, kemudian orang itu kebetulan lagi sibuk, tidak bisa menolong saya. Kemudian saya bilang kepada dia, saya minta tolong segitu aja, kagak mau bantuin saya. Padahal kemarin udah bagi duit mulu, kamu saya kasih duit mulu.
hari anu ingat kagak disebut-sebut tadi itu gitu. Ini namanya apa? Al-mannu bis sadaqah, untuk tujuan apa? Menyakitinya. Adapun kalau bukan tujuan menyakitinya, misalkan saya tanya kepada dia, minggu kemarin saya ngasih sedekah sama kamu apa kagak ya? Lupa saya. Maksudnya misalkan kalau udah ya syukur, kalau belum sekarang mau saya kasih. Nanya begitu misalkan. Lah itu mah bukan, itu bukan al-mannu bis sadaqah ya. Tapi yang dimaksud al-mannu bis sadaqah, mengungkit-ungkit sedekah yang telah dikerjakannya untuk tujuan menyakiti orang tersebut. Dan al-mannu bis sadaqah semacam ini itu juga menggugurkan pahalanya. Jadi pahalanya gugur itu. Gugur itu. Enggak ada pahalanya. Iya, jadi jangan diungkit-ungkit udah. Ama jangan diingat-ingat lagi. Memang sedekah itu terutama kalau gede itu keingetan mulu ya. Ya udah nggak usah gede-gede, dikit aja deh. Dikit-dikit aja. Lah daripada gede kemudian apa keingetan terus, bahkan ada kemungkinan ntar diungkit-ungkit lagi, apalagi diomongin orang, bisa merusak pahalanya itu. Sedikit aja dah. Sedikit ikhlas, kan lupa kalau sedikit udah. Sedikit aja udah. Tapi sering-sering lebih cakep gitu. Ya kalau sedikit-sedikit, tapi kalau sering banyak juga jadinya ya. Itu. Tapi ya dasarnya mah mau banyak sedikit, yang harus perhatikan ini dia apa? Karena Allah, ikhlas karena Allah. Mau banyak mau sedikit ya. Kalau banyak ikhlas karena Allah, tidak merusak hati, bagus. Nah, ini udah sedikit kagak ikhlas lagi. Sedikit kagak ikhlas lagi. Waduh, gak ada pahalanya udah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Barakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillah.